pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu mengenai kecepatan dan debit. Nah, hari ini khususnya kita akan membahas mengenai kecepatan dan juga jarak tempuh. Nah, anak-anak, sekarang disiapkan dahulu ya buku tulisnya, lalu alat tulisnya, buku paket matematika, dan juga posisi duduknya yang nyaman. Nah, jika sudah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar, berkatilah ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, jadi anak-anak, pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda pada kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu. Lalu yang kedua, kalian mampu menentukan hubungan antar satuan kecepatan. Nah, lalu yang ketiga, kalian mampu menentukan jarak tempuh. Anak-anak, Ibu punya sebuah cerita, jadi kalian simak ya. Coba dibaca bersama-sama, judulnya apa? Perjalanan ke sekolah. Nah, Ibu bacakan ya. Jadi, setiap hari ayah mengantar Dodit ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor. Jarak dari rumah Dodit ke sekolah adalah 5 km. Dalam waktu 10 menit, Dodit sampai di sekolah. Sedangkan Raymond setiap hari ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Nah, Raymond tinggal tak jauh dari rumah Dodit, sehingga jarak dari rumah Raymond ke sekolah adalah 5 km. Namun, untuk sampai ke sekolah, Raymond membutuhkan waktu 15 menit. Coba anak-anak pikirkan, apa yang mempengaruhi Dodit dan Raymond tiba di sekolah dalam waktu yang tidak bersamaan? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah kecepatan. Jadi anak-anak, apa itu kecepatan? Jadi kecepatan merupakan perbandingan jarak yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Nah, kecepatan ini disimbolkan dengan huruf V yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu vektor. Lalu coba kita ingat lagi cerita yang telah kita simak tadi. Jadi jarak rumah Dodit dan juga Raymond adalah 5 km. Dodit sampai di sekolah dalam waktu tempuh 10 menit. Yang artinya kecepatan kendaraan Dodit lebih cepat. Nah, sedangkan Raymond sampai di sekolah dengan waktu tempuh 15 menit. Yang artinya kecepatan kendaraan Raymond lebih lambat. Lalu, apa yang mempengaruhi kecepatan lebih cepat atau lebih lambat? Jadi kecepatan itu berhubungan dengan jarak dan juga waktu. Apa itu jarak dan apa itu waktu? Yuk kita simak. Jadi jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jarak disimbolkan dengan huruf S yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu space. Jadi contohnya adalah jarak dari rumah Dodit ke sekolah adalah 5 km. Sedangkan waktu adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Nah, waktu ini disimbolkan dengan huruf T atau time. Nah, contohnya Dodit sampai di sekolah dengan waktu tempuh 10 menit. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kecepatan, maka harus mengetahui yang pertama jarak yang ditempuh, lalu yang kedua waktu tempuh. Nah, di sini rumus kecepatan itu adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau bisa disimbolkan dengan V sama dengan S dibagi T. Nah, anak-anak, untuk memudahkan kalian dalam menghafal rumus kecepatan, di sini Ibu memiliki segitiga ajaib. Jadi, coba diperhatikan segitiganya.
Di sini di bagian atas itu ada huruf S atau jarak, lalu ada V atau kecepatan, lalu ada T atau waktu. Gimana sih cara kerjanya? Jadi anak-anak, kalau kalian ingin mencari suatu kecepatan, maka kalian dapat menutup bagian huruf V. Nah, setelah itu bisa kita lihat di bagian atas ada huruf S dan di bagian bawah ada huruf T. Jadi, kalau kita mencari kecepatan, rumusnya adalah S dibagi T atau sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Lalu, kalau misalkan kalian mencari jarak yang ditempuh, caranya kalian tutup bagian atas yang bagian S. Lalu setelah itu diperhatikan, jika ditutup huruf S, maka yang terlihat adalah V dikali dengan T. Jadi rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Lalu bagaimana kalau misalkan ingin mencari waktu? Nah, jadi tinggal kita tutup saja yang di bagian T. Lalu yang terlihat adalah huruf S dibagi dengan V, atau waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal kecepatan. Coba diperhatikan soalnya. Nah, di sini jadi sebuah bus dapat menempuh jarak 20 km dalam waktu 4 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan bus tersebut? Nah, jadi dari soal cerita ini dapat diketahui kalau jarak atau S sama dengan 20 km. Lalu waktu diketahui yaitu 4 jam. Yang ditanya adalah berapa kecepatan bus tersebut? Nah, jadi cara mencari jawabannya bagaimana? Kecepatan atau V sama dengan jarak atau S dibagi dengan waktu atau T. Jadi V sama dengan S dibagi T. Setelah itu, berapa jaraknya tadi? Jaraknya 20 km. Dibagi dengan berapa waktunya tadi? 4 jam. Jadi hasilnya 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5 km per jam. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pada konversi satuan kecepatan. Nah, untuk mengkonversi kecepatan, kalian harus memahami satuan panjang dan juga satuan waktu. Kalian masih ingat? Coba sekarang Ibu minta kalian untuk menyebutkan apa saja satuan panjang. Ya, betul sekali. Jadi, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Nah, setiap tangganya kalau kita turun satu tangga dikali dengan 10. Kalau kita naik satu tangga dibagi dengan 10. Jangan lupa ya anak-anak. Lalu bagaimana dengan satuan waktu? Masih ingat? Coba, kalau 1 jam sama dengan berapa menit? Iya, betul sekali. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke, nah di sini Ibu punya satu contoh soal. Contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini coba kita perhatikan bersama-sama. 10 km per jam sama dengan berapa meter per jam? Jadi yang diketahui satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Lalu yang ditanyakan adalah meter per jam. Jadi kita harus mengubah satuan panjang yang ada. Nah, gimana caranya? Nah, anak-anak, karena satuan waktunya sudah sama, jadi kita tidak perlu untuk mengubahnya. Jadi kita fokus pada satuan panjangnya, yaitu kita mengubah dari kilometer ke meter.
Nah, coba sekarang kita lihat dari tangga satuan panjangnya. Kilometer ke meter itu turun berapa tangga? Ya, jadi dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Jadi kita harus mengalihkannya dengan 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sekarang kita lihat ke soal. Nah, di soal sini 10 kilometer sama dengan berapa meter? Jadi 10 kilometer dikali 1000 sama dengan 10.000 meter per jam. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Andi pergi ke Jakarta menggunakan mobil dan menempuh jarak 20 km dalam waktu 15 menit. Kecepatan mobil tersebut adalah berapa kilometer per jam? Nah, jadi diketahui jaraknya adalah 20 km. Nah, waktu tempuhnya adalah 15 menit. Coba diperhatikan. Jadi di sini ditanya kecepatan mobil tersebut berapa kilometer per jam. Jadi kita harus mengubah satuan waktu menit menjadi jam. Jadi kita perhatikan di kotak, kalau 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 15 menit sama dengan 15 dibagi 60 sama dengan 1/4 jam. Nah, lalu kita masuk ke rumus menghitungnya. Bagaimana? V sama dengan S dibagi T, atau jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya 20 km. Dibagi waktunya setelah diubah ke jam, ya dibagi 1/4 jam. Jadi untuk memudahkannya, kita dapat mengubah pembagian menjadi perkalian. Jadi 20 dikali 4 dibagi 1. 20 dikali 4 sama dengan 80. Jadi hasilnya adalah 80 km per jam. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari kecepatan dan juga bagaimana cara mengkonversi satuan kecepatan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jarak tempuh? Jadi jarak tempuh itu adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi cara mencarinya bagaimana? Coba kita perhatikan di sini, Ibu sudah ada segitiga ajaib yang tadi. Jadi jarak itu disimbolkan dengan apa anak-anak? Ya, disimbolkan dengan S. Jadi untuk mencari jarak adalah kita tutup bagian S. Nah, yang kelihatan adalah huruf V dan juga T. Jadi rumus dari jarak adalah S sama dengan V dikali T. V adalah kecepatan, T itu adalah waktu. Oke anak-anak, kalian paham ya? Nah, agar kalian semakin memahami materi hari ini, Ibu memberikan latihan mandiri, dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Kalian pasti bisa. Oke anak-anak, berikut ini adalah soal latihan mandirinya. Jangan lupa untuk menuliskan cara dan hasilnya di buku tulis kalian ya. Nah, jadi perintahnya adalah konversikan satuan kecepatan berikut ini. Soal nomor 1. 60 km per jam sama dengan berapa kilometer per menit? Lalu soal nomor 2. 500 meter per menit sama dengan berapa kilometer per menit? Lalu soal nomor 3. 360 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Berikutnya soal nomor 4. 360 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Lalu soal nomor 5, 7,2 km per jam sama dengan berapa meter per detik? Yuk kerjakan latihan berikutnya. Nah, soal latihan berikutnya. Jadi perintahnya adalah selesaikan soal menentukan kecepatan berikut. Soal nomor 1.
Edo seorang pelari. Ia mampu berlari sejauh 100 meter dalam 10 detik. Berapakah kecepatan larinya? Soal nomor 2. Sebuah sepeda motor dalam 5 menit dapat menempuh jarak 6.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah berapa kilometer per jam? Soal nomor 3. Sebuah kereta api selama 6 menit dapat menempuh jarak 12 kilometer. Kecepatan kereta api tersebut adalah berapa kilometer per jam? Lalu soal nomor 4. Sebuah bus dapat menempuh jarak 40 km dalam waktu 20 menit. Kecepatan bus tersebut adalah berapa kilometer per jam? Lalu soal nomor 5. Bus Antasena melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Bus Bima melaju dengan kecepatan 20 meter per detik. Bus mana yang melaju lebih cepat? Dikerjakan dengan teliti ya anak-anak. Oke, sekarang yuk kita kerjakan latihan berikutnya. Nah, latihan mandiri yang ketiga, perintahnya adalah hitunglah jarak tempuh pada tabel berikut ini. Oke anak-anak, itu dia soal latihan mandirinya. Silahkan dikerjakan dengan teliti, baik dan benar ya. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, sekarang kita sudah berada di akhir pembelajaran. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa anak-anak? Ya, jadi tadi kita pertama sudah belajar mengenai perbandingan dua besaran yang berbeda pada kecepatan. Lalu kita juga belajar bagaimana mengkonversi satuan kecepatan. Lalu kita juga belajar tentang jarak tempuh. Nah, diharapkan kalian memahami materi hari ini ya. Anak-anak, sebagai refleksi hari ini, apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Bagian manakah yang menurut kalian sulit? Sebagai aksi dari pembelajaran hari ini, saya akan berusaha memahami materi kecepatan dan jarak tempuh dengan terus berlatih. Oke anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat belajar matematika mengenai kecepatan dan jarak tempuh. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini dapat kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.